tidak panah. Ya, ini ditaruh di dalam lubang atau di tempat ya kayak kita undian itulah. Jadi kita tulis kalau sekarang itu ya ada 3 kertas tulis pergi, ini kan hujan deras, pergi, jangan pergi, terserah, blank kosong gitu. Masukkan 3 kertas itu dalam blank atau dalam tempat lah ya. Kemudian kita ngambil gitu, mata kita ditutup sambil kita ngambil. Kalau pergi, oh berarti dia pergi walaupun hujan terus pergi. Kalau terambil, jangan pergi, dia diam walaupun ya dia ingin pergi kemana gitu, yang kerja, jangan pergi, nggak boleh pergi, ya, pergi banjir di sana katanya. Kemudian yang ketiga, kalau ngambil kertas yang tidak ada apa-apa yang diulangi sampai terambil salah satu pergi atau nggak pergi, itu namanya antas taqsimu bil azlam. Nah, barusan saya dapat SMS, belum saya jawab, belum saya baca, anak saya ada SMS yang mengatakan begini, Ustadz, boleh nggak kita membaca zodiak, ya zodiak itu apa? Zodiak itu semacam bintang, ramalan cuaca, ramalan nasib orang yang bersandarkan pada 12 bintang yang ada di langit. Ya. Apakah itu termasuk bentuk kesyirikan? Ya. Ini termasuk bentuk bentuk perbuatan jahiliyah. Itu makanya jahiliyah dengan zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad diutus dengan jahiliyah sekarang itu hampir sama, pengulangan sejarah itu terulang kembali. Sekarang jahiliyah abad modern tadi setiap kebiasaan jahiliyah kemudian kita refleksikan pada zaman sekarang ada. Termasuk ini juga ada ya dengan zodiak di koran namanya Jawa Pos atau saya tidak tahu, bukan Jawa Pos ya, pokoknya koran lah supaya kita tidak menyebutkan satu koran, tapi ada koran. Apakah di Jakarta, apakah di Solo ataukah di Jawa Timur saya nggak tahu, pokoknya koran itu ada yang masih satu lembarannya itu mesti menampilkan tuh zodiak. Sekarang bulan apa? Bulan Januari. Bulan Januari tanggal 1 sampai tanggal 16 itu ada bintang sendiri. Nah, atau tanggal 16 Januari sampai tanggal 15 Februari itu bintangnya apa? Karena saya lahirnya tanggal 16 Januari 71. Bintangnya apa? Itu ada bintang khusus itu. Yang jelas bukan bintang kejora, bintang khusus. Nah itu kalau kita lihat namanya orang yang lahir pada tanggal Januari sampai 16 Januari sampai 18 Februari biasanya rezekinya mudah, ya, rumahnya nggak kebanjiran, gitu. Kemudian kalau sekolah ya mudah, jadi siswa terus, umpamanya begitu. Ini ada seperti itu. Kalau bercinta kandas, jadi susah nyari jodoh, susah dapat anak. Ini begitu. Ada kaidah-kaidahnya. Itu mengundi nasib dengan azlam juga. Itu perbuatan jahiliyah, hukumnya haram. Ya. Makanya kalau punya teman-teman seperti itu, suruh untuk membuang. Ya. Kalau perlu nggak usah hafal yang bintang-bintang itu ya, karena itu antas taqimu bil azlam ya. Kemudian ada juga seperti itu namanya tatoyur. Tatoyur itu toir yaitu burung. Jadi kalau keluar rumah lihat burung ke kanan, ini suruh terus. Keluar rumah ada burung ke kiri, berarti suruh jurungkan. Kalau dia keluar kejatuhan burung, berarti nanti tabrakan. Begitu. Jadi yang mendorong. Sekarang juga ada itu di daerah kita ini, nggak tahu di Kalibata ini. Kalau orang kejahatan cicak, wah ini bangkrut ini yang punya bisnisnya. Nah itu antas tegulasa. Ini yang mau pertama atau macam pertama. Macam yang kedua, di Ka'bah pada zaman jahiliyah, di dalam Ka'bah
itu buahnya berdarah-berdarah. Salah satu namanya Hubal. Hubal itu salah satu berhala yang disuruh Sumayyah sama keluarganya Yasir itu suruh menyebutkan Hubal. Ini suruh nyembah Hubal, ini nggak mau dibunuh itu. Ya. Ibunya Yasir sama bapaknya. Ya. Hubal ini letaknya di dalam Ka'bah. Ya. Nah, di dalam Hubal itu, di dalam Ka'bah di berhala Hubal itu disebut tentang kejadian-kejadian yang akan menimpa manusia. Di situ namanya ada 7 ya, 7 tadi anak panah yang masing-masing ditulis ya. Oh, fulan akan begini, fulan akan begini ya. Itu ada 7. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga namanya ada 10 anak panah, tapi ini untuk perjudian. Kalau tadi untuk ngadu nasib, pergi atau nggak pergi. Yang kedua itu secara umum. Yang ketiga ini ketika ada perjudian. Jadi kalau judi itu menggunakan 10 anak panah yang belum diberi besi itu. Yang 7 itu diberi tanda-tanda, yang 3 dikosongin. Kalau diputar gitu, nah ini dapat berapa? Ada banyak itu perjudian kayak gitu. Togel ya. Togel atau perjudian ini pakai itu. Jadi putar. Sekarang kan ada. Bahkan di permainan-permainan di mal-mal itu, anak-anak kecil sudah diajarin untuk berjudi. Kalau masuk ini nanti dapat lagi, masuk ini dapat lagi. Kan itu ada permainan-permainan yang bentuknya kayak judi. Nah itu juga sebenarnya mengajarin anak-anak untuk terbiasa dengan perjudian. Walaupun itu nggak judi, tapi besarnya dia akan terbiasa untuk seperti itu. Ya, yang itu yang tidak dibolehkan namanya wa antas taksimu bil azlam, mengadu nasib. Yang dibolehkan dalam Islam ada namanya fa'al. Fa'al itu bukan fa'ar ya. Kalau fa'ron itu tikus. Kalau fa'lon pakai lam. Kalau fa'ron itu fa' hamzah ra, fa'ron tikus. Kalau ini fa'lon, fa' hamzah lam. Fa'lon itu dibolehkan dalam Islam. Jadi fa'lon itu kebalikan daripada antas taksimu bil azlam. Fa'lun itu sebagian dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW yujibuhu ayyasma ya rasyid ya najih ya najah ya najih ya. Rasulullah itu menyukai kalau orang mengatakan ya rasyid ya najih, nah gitu. Maksudnya ya rasyid itu wahai orang yang cerdas, wahai orang yang dewasa, ya najih orang yang berhasil ya. Kemudian ini dikuatkan dalam hadis juga bahwasanya Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, saya Allah itu akan bersama dengan persangkaan baik, akan bersama dengan persangkaan hambaku. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa Allah itu akan mengikuti persangkaan namanya ini banjir namanya. Salah seorang hamba Allah, umat Islam katakan kita itu kok orang yang menaskan, orang yang paling sengsara di dunia, orang yang paling susah, sudah susah terus. Itu maksudnya begitu. Jadi kalau kita katakan insya Allah nggak apa-apa, ini hanya sebentar. Ini paling juga seminggu nanti sudah surut. Optimis. Nah ini Allah juga akan memberikan kemudahan bagi dia. Itu namanya husnudzon. Kalau dalam Islam husnudzon dengan Allah SWT. Atau optimisme ya, optimis, selalu optimis memandang masa depan. Atau dalam bahasa modern hanya berpikir positif. Berpikir positif itu sudah diajarin. Bahkan sekarang dalam training pengembangan diri itu orang Barat sudah pertama kali itu. Padahal itu adalah ajaran Islam. Mereka bukan training bahwa kita itu harus percaya diri, harus melihat masa depan dengan penuh semangat, jangan mudah pasrah, jangan mengatakan gagal. Jepang ya,
Itu kenapa perusahaan-perusahaan Jepang ada di mana-mana termasuk di Indonesia itu dikuasai Jepang ya. Dari mobilnya ada Toyota, ada Honda ya, ada Mitsubishi, ada Daihatsu, ada apa lagi? Suzuki, ada apa lagi? Isuzu, itu namanya Jepang semua. Perusahaan-perusahaan, nah saya sering masuk ke Toyota Astra, itu kan orang Jepang, pemimpinnya orang Jepang. Kenapa perusahaan-perusahaan Jepang bisa menguasai dunia pasar? Mana sekarang mobil Amerika? Ada nggak di Indonesia? Nggak ada. Ada namanya mobil dari Perancis Eropa itu, yang mobil sudah murah cuma 9 juta, 10 juta. Namanya mobil yang kalau banjir itu bisa naik. Kalau Citroen, nah, ya saya pernah ditawarin, saya nggak mau lah. Ya itu kalau banjir naik sendiri itu bisa naik. Tapi kalau namanya tinggi tiangnya dia bisa turun. Citroen, saya suruh beli itu 15 juta, nggak mau, dibeli aja nggak mau kan. Itu mobil itu katanya susah kalau rusaknya di bengkelnya. Ya karena memang udah nggak. Indonesia sudah nggak melihat seperti itu. Mungkin di negara-negara lain masih ada, tapi saya ke Saudi, ke Mesir. Kalau di Saudi itu Innova banyak sekali. Innova buatan Indonesia. Ya tentunya dari Jepang, tapi dirakit di Indonesia. Innova itu di Mesir. Di Saudi, kalau di Mesir Avanza, misalnya di Mesir itu, Avanza itu Indonesia. Toyota tapi buatan Indonesia, maksudnya ya pabriknya di Indonesia sampai. Di sana pun itu. Pabrik-pabrik Jepang banyak, maksudnya kendaraan Jepang. Jadi Eropa itu sudah terdesak kendaraannya, paling di Eropa dan Amerika. Kenapa? Salah satunya di dalam kaidah yang dipakai orang Jepang dan perusahaan itu kadang-kadang pegawai-pegawai itu sebelum masuk itu suruh baris apel pagi itu, dan suruh mengatakan saya juara sampai 7 kali. Padahal ngomong saja, saya juara, itu 7 kali. Saya berhasil. Dan ada 7 prinsip itu. Ya. Saya harus bisa berbuat baik kepada masyarakat. Gitu. Saya harus disiplin, saya harus berhasil, saya tidak boleh gagal. Itu 7 kali selalu diulang-ulang di dalam perusahaan. Katanya dalam Islam sudah ada namanya apa? Surat Al-Fatihah, bukan hanya sekali dalam sehari, tapi 5 kali dalam sehari kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 itu sebenarnya kalau kita kita relaksasi lagi, kita aplikasikan, kita bangkitkan kembali, itu insya Allah akan semangat. Jadi kekalahan umat Islam itu kenapa? Nggak ada fa'al ini, ya, nggak ada fa'al. Fa'al itu segala sesuatu harus orang. Kata anak itu kalau bisa berikanlah nama yang ada doanya. Namanya saya, ya. Itu diberi nama bapak saya, namanya An-Najah. An-Najah itu kan berhasil. Belum nggak tahu orang tua nanti berhasil atau tidak, nggak tahu, tapi pokoknya doa dulu lah An-Najah. Salah satu manfaat nama An-Najah yang saya saksikan sendiri ketika orang tua sudah meninggal dunia atau masih hidup atau saya lupa, pada tahun sekitar 2000-an ya, 98 lah ya, itu dalam ujian di Al-Azhar, sebenarnya dalam menurut saya di dalam secara teori saya nggak naik secara teori, cuma dosen itu kok ada namanya Ahmad Zainun Najah gitu kan, loh ini orang tuanya sudah doakan sukses Najah kan gitu. Makanya dia bilang sudahlah kita naikkan dia, kita sukseskan Najah naikkan. Ini saya dengar bocoran dari seorang teman yang katanya dia dengar perkataan dosen itu Najah karena namanya Najah, dia hanya modal nama itu bisa naik. Namanya fa'al, kita optimis
dengan masa depan. Ya, doa namanya. Makanya nggak jangan kita beri nama brojol. Ada atau apa namanya? Saya punya teman dulu di desa namanya brojol. Karena brojol. Saya tanya dulu katanya ketika melahirkan itu brojol. Brojol itu brojol itu dalam bahasa Jawa artinya dia itu ketika dalam tas itu keluar brojol. Ya. Banyak nama-nama pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya nama ya, tapi namanya ada maknanya. Nama itu jelek diganti dengan yang baik, diganti yang baik. Ya, nama-nama yang pokoknya nama-nama yang apes itu diganti dengan nama yang baik. Itu banyak sekali. Ya. Makanya nama dalam Islam yang paling baik itu yang namanya Abdullah, Abdurrahman, ya, yang menyebut hamba Allah, dan memang itu yang paling baik Abdullah, Abdurrahman, ya, Abdurrahim, yang Abdun itu, ya. Atau yang namanya Haris, Hammam. Haris itu Haris pakai tak, itu adalah yang selalu bekerja. Yahrus kan yang bekerja di sawah, ya, mencampur sawah itu harus. Atau hammam itu ada yang punya kemauan kuat. Hammam. Ya. Itu disunahkan di dalam Islam. Maka di sini Rasyid. Ya, Rasyid Ridha. Ya, kalau nama-nama yang biasa itu seperti itu dibolehkan. Karena faklun ada harapan. Jangan memberikan nama yang tadi brojol. Apa namanya, buka, kepeng, kan banyak itu, kepeng, nama kepeng, itu kepeng bener, di Indonesia seperti itu, itu nggak boleh gitu itu ya, karena apa? Bertentangan dengan namanya tadi husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah di sini Islam mengajarkan seperti itu. Karena itu ketika kita sakit pun kita jangan kemudian mengatakan ada seorang dokter itu ketika mengatakan sama orang ini sakit kamu serius loh ini, kalau kamu enggak terus berobat ke sini kamu bisa mati. Ini kan nggak benar, dokter yang nggak benar kayak gitu ya. Jadi dia itu memberikan memberikan sesuatu yang membuat pasien itu pesimis. Dan yang berarti nggak boleh. Maka dalam Islam itu disebutkan ya, Rasulullah SAW ketika bertemu dengan orang yang sakit apa doanya? La ba'sa bihi tahurun insyaallah. Kan gitu. Enggak apa-apa, cuma ringan. Tahurun itu mudah-mudahan bisa membersihkan, jadi kafarah, pembersih dosa-dosa. La ba'sa bihi tahurun insyaallah. So ketika beliau Rasulullah SAW mengunjungi seorang tua yang dari pedesaan, ratu sedang sakit panas, meriang, demamnya sampai berapa derajat, ini demam sekali. Katakan wahai orang tua, mudah-mudahan cepat sembuh, la ba'sa bihi turun insyaallah, ini ringan insyaallah. Apa kata orang tua itu? Gimana Rasulullah? Ya. Orang kayak saya seperti ini, ya. Orang tua kayak di daerah sini, ya Rasulullah. Di daerah sini ini orang kayak saya seperti ini dan sakit demam ini biasanya mati. Oh iya. Biasanya mati. Kata Rasulullah apa ya sudah. Kalau gitu, artinya kalau kamu kepengen mati ya matilah. Didoakan yang baik, tidak mau. Insya Allah baik, insya Allah sehat, insya Allah ringan. Ya enggak, ini berat kok. Ya sudah gitu. Jadi teori penyembuhan pun ya itu dengan cara namanya optimisme atau sugesti. Karena ini sugesti, penyembuhan dengan sugesti. Jadi pertama insya Allah ringan, insya Allah sembuh. Makanya kalau bisa kita itu ketika mendapatkan suatu penyakit, pertama kali kita insya Allah ringan. Ya, sambil berusaha. Nah, saya usulkan dokter-dokter yang memeriksa orang-orang yang sakit itu, kalau bisa jangan diberitahu penyakitnya, tapi beritahu penanganannya. Tidak harus tahu bentuk penyakitnya. Oh kamu gagal ginjal, kamu harus
Kalau tidak segera berobat kamu akan mati, nggak boleh seperti itu. Komplikasi berat, penyakit ini ya. Tapi carikan solusinya dari sebuah penyakitnya. Kan orang sudah mengetahui penyakit pada dirinya, dia tambah sakit. Dia seorang ustaz, dan sehari-harinya dia sehat walafiat, ya, aktif ya, dalam berdakwah. Ketika dia diperintahkan untuk periksa cek kesehatan oleh temannya karena dibiayai, dia cek kesehatan. Nah, setelah cek kesehatan itu diberitahu oleh dokter itu kamu sakit ini, sakit ini, sakit ini, sakit ini, sakit ini, komplikasi, sakit gula, sakit apa kencing manis, sakit apa gitu. Dia pikiran. Setelah mengetahui penyakit itu dia pikiran, malah jatuh sakit. Kenapa? Karena dia merenungkan apa? Ternyata saya itu ternyata punya penyakit yang sangat banyak sekali. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Akhirnya apa? Dia jatuh sakit selama seminggu lebih, udah badannya kurus gitu. Kenapa? Karena mikir penyakitnya itu sakit bukan karena sakit yang ada dalam badannya, sakit karena pikiran. Jadi pikiran itu penting. Dan kelemahan umat Islam sekarang adalah pikirannya selalu negatif, baik terhadap dirinya, baik terhadap lingkungannya. Dia negatif terus, makanya negatif juga. Karena itu Islam menyerang kita agar selalu optimis, ya, ada sugesti. Ya. Itu ada seorang pasien, ya, karena saking fanatiknya dengan dokternya, itu saking apa yang dikatakan dokter itu diyakini manjur, saking sugestinya sama dokter itu. Ketika dokter itu memberikan sama pasien ini kapsulnya diisi dengan gandum tahu ya, untuk masak itu gandum. Di pasar belinya paling berapa? 10.000 atau berapa ya? Dalam kapsul berapa harganya Pak? Harganya sekian, kayak benar-benar kapsul yang mahal. Dibelilah oleh ibu itu karena saking fanatiknya dengan dokter ini. Maka ambillah kapsul itu. Dokter mengatakan, Bu, tolong diminum setiap hari 3 kali. Jangan lupa, jangan sampai terlewati katanya. Selama seminggu dan sembuh insya Allah. Jawab Pak Dokter, pulang minum dengan antusias karena dokter yang mengatakan minum setiap makan, minum sampai seminggu datang. Tanya Pak Dokter, gimana Bu perkembangannya? Alhamdulillah Pak Dokter sehat walafiat, alhamdulillah udah pulang sana. Dokternya tertawa, kenapa? Karena yang dibeli itu bukan kapsul, bukan obat, tapi gandum yang dibungkus pakai kapsul. Ya orang sugesti, yakin sehat karena dokter itu sehat beneran. Sebenarnya kalau kita sakit, mau saja nggak sakit kan? Insya Allah itu salah satu bentuk penyembuhan. Makanya orang sakit itu harus gembira. Salah satu kekurangan orang sakit itu kalau sakit sedih. Kalau sakit sedih tambah sakit lah. Maka sakit itu harus gembira. Karena gembira itu salah satu cara untuk menyembuhkan. Maka itu Rasulullah SAW ketika ada orang sakit apa? Pasien beliau selain tadi ada 5 hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Jika dia sakit maka jenguklah. Jadi ketika sakit langkah pertama dijenguk dulu sebelum bawa ke dokter. Dijenguk. Dengan dijenguk itu dengan gembira dia akan sembuh. Jadi pengobatan pertama itu dengan cara dijenguk, digembirakan, jangan sampai sedih, dihibur. Pokoknya kalau dia gembira insya Allah sembuh. Terus, terbukti secara penelitian bahwa 60%, bahkan sekarang naik jadi 70 atau lebih, itu 60% penyakit fisik itu berasal dari penyakit jiwa, penyakit psikis, kejiwaan, psikologi psikis. Jadi kejiwaan dia. Kalau jiwanya nggak semangat tadi, jiwanya loyo, ya jiwa merasa dianya sakit, orang yang paling merana di dunia, misalnya ke orang bawahan terus, gagal terus, udah miskin, ya bodoh, kemudian susah cari jodoh, pokoknya segala kekurangan itu dia miliki, dia merasa melinderan, nggak bisa ngaji, nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris.
nggak bisa bahasa Indonesia. Pokoknya segala kekurangan dia jadi meninggal, jangan. Pasti dibalik kekurangan dia itu ada kelebihan. Ya. Jadi harus optimis, tidak boleh seorang muslim itu minderan, masa dirinya orang yang paling nggak berguna. Jangan, pokoknya saya harus menjadi orang yang bermanfaat, harus optimis. Nah, ini yang disampaikan Rasulullah SAW dari hadis qudsi di sini. Bahasanya Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, saya bersama prasangka hamba saya. Kalau hamba saya itu mengatakan baik, maka saya juga memberikan kebaikan. Kalau hamba saya mengatakan jelek, maka saya juga memberikan kejelekan kepada dia. Itu maksudnya seperti itu. Nah ini, jadi ini lawan daripada tadi fa'al, lawan daripada antas taksimu bil azla. Jadi orang Islam itu tidak boleh kemudian mengadu nasib dengan azlam tadi ya, dengan anak panah tadi. Ya. Jadi fa'al itu apa? Al kalimah as-shalihah yasmauha ahadukum. Fa'al itu adalah kata-kata yang baik yang didengar oleh salah satu dari kalian. Dan ini sudah dikembangkan orang-orang barat dengan training itu ya, mengembangkan diri itu bahwa kalian harus begini kalian. Jadi kenapa yang justru mengembangkan orang barat bukan umat Islam? Aneh gitu. Orang barat kenapa bisa maju? Salah satunya mereka optimis. Bahkan orang barat itu kalau sebelum menghayal dulu, banyak khayalan mereka. Padahal sebenarnya cita-cita itu harus dimulai dari khayalan dulu. Kalau kita bercita-cita ingin begini, berkhayal dulu, bermimpi dulu, optimis. Soal berhasil beneran. Maka sebelum kita berhasil, kita bayangkan dulu apa yang akan kita temui. Itu bayangkan dulu, oh nanti saya jadi presiden, saya jadi gubernur, saya jadi pemimpin umat Islam, saya jadi mujahid. Harus begitu, dibayangkan dulu, bermimpi berperang, naik tank, naik pesawat. Ya, begitu. Jadi citanya yang tinggi, insya Allah nyampe. Banyak orang yang sekarang berhasil dulu ditertawakan oleh teman-temannya. Ya kan, ada orang yang TKW jualannya nasi di pinggir jalan, 1 bungkus 1 real, nasi di TKW pinggir jalanan gitu, pedagang kaki 5. Sekarang ya mempunyai kamar-kamar di hotel-hotel sana ya. Dia jadi miliarder ya. Salah satu tanah di Indonesia itu disewa oleh kedutaan besar Saudi Arabia. 1 bulannya berapa ratus juta ya, itu baru uang tambahan. Nah, itu dulu adalah TKW perempuan. Jadi orang yang paling kaya di Indonesia dia meninggal dunia, non muslim, dulu ada pedagang asongan. Jadi tidak ada yang mustahil ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisa aja di antara kita itu nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi jadi gubernur DKI misalnya, atau jadi presiden, atau mungkin jadi pimpinan apa gitu, jadi ketua MUI juga bisa juga, atau jadi apalah dosen, atau jadi rektor UI bisa juga. Kita nggak tahu ya, makanya kita harus optimis apapun juga jabatan kita ya, harus optimis. Ya, kemudian saya teruskan. Dzalikum fisqon. 10 ya. Sudah berapa menit kita tadi? Jadi tadi mulai jam 8 lebih ya. Ya saya teruskan dikit, nanti diteruskan dengan tanya jawab. Dzalikum fisqon, semuanya ini yang kita sebut tadi itu adalah fisqon, yaitu najis. Fiskon itu khuruj, fiskon itu fasaqo, fasik itu keluar dari ajaran Islam. Itu kata fiskon itu fasaqo, yafsuku fiskon itu adalah keluar. Ya, fusukun, orang fasik itu yang keluar dari ajaran Islam, yaitu fiskon, karena itu menghalalkan apa yang diharamkan dalam Islam. Ya. Al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum. Pada hari ini orang-orang kafir
itu yais, putus asa dari agama kamu, karena udah orang kafir ini sudah tidak mungkin bisa menghentikan majunya umat Islam, karena ayat ini turun ketika Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah, udah Fathu Mekah, udah ini berarti Islam benar. Maka nanti kalau kita menjadi tafsir idza jaa nasrullah, surat An-Nasr itu akan kita dapati bahwa orang kafir itu susah masuk Islam sebelum umat Islam membuka kota Mekah. Banyak orang kafir mengatakan enggak, kita enggak akan beriman kepada Nabi Muhammad. Kita masih ragu kalau agama Islam itu agama yang benar. Tunggu dulu, dia bisa menguasai Mekah atau tidak. Ternyata beliau bisa menguasai kota Mekah tanpa perang. Kita lihat namanya pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Pasukan gajah besar sekali yang tidak bisa dihentikan oleh pasukan manapun juga. Ternyata ketika masuk Mekah gagal. Ya, gagal, hancur, berantakan dengan Tayran Ababil. Lah ini Nabi Muhammad dengan pasukan seadanya 10.000 orang bisa menguasai Mekah tanpa perang, dan semua ahli Mekah tunduk hanya dalam beberapa waktu. Setelah mendengar seperti itu bahwa Muhammad kalau menguasai Mekah, maka seluruh kabilah Jazirah Arab berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang mereka masuk berbondong-bondong. Kenapa? Kenapa masuk berbondong? Karena kalau Muhammad bisa mendudukan Mekah berarti ini kebenaran. Tidak mungkin nggak benar. Ini berarti Islam benar karena telah menguasai Jazirah Arab. Orang yang bisa menguasai Mekah berarti menguasai Jazirah Arab. Maka setelah ayat ini turun, maka turunlah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sudah sempurna agama. Maka setelah beberapa hari setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meninggal dunia. Ya, setelah Fathu Mekah itu Rasulullah bukannya gembira, malah sedih, kurus, ya, yang tadinya kuat jadi sakit-sakitan. Kenapa? Karena tugasnya sudah selesai, tinggal menunggu ajalnya. Ketika turun surat An-Nasr itu semuanya gembira kecuali Ibnu Abbas sama Ibnu Khattab. Hanya Ibnu Abbas karena kamu sedih. Ya. Iya katanya. Kalau agama itu sudah sempurna, pasti akan turun. Kan kalau sudah puncaknya, sudah klimaknya pasti akan berkurang. Maksudnya akan lemah lagi. Ya. Kalau Rasulullah sudah selesai berdakwah di Jazirah Arab, berarti ini tanda beliau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tugasnya sudah selesai. Maka beliau menangis dan umat pun ikut menangis dengan turunnya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Menang bukan gembira, menang malah justru malah suruh bertasbih dan beristighfar karena sudah mau dekat ajal Rasulullah SAW. Nah, maka di sini al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Hari ini orang-orang kafir telah putus asa dari agamamu, yaitu agama Islam, bahwa agama itu akan menyebar ke seluruh dunia. Kemudian Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ini diturunkan pada bulan haji, sebagaimana kata Umar ketika orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, satu ayat di dalam Al-Quran yang kamu baca setiap saat itu, kalau itu seandainya turun ayat itu kepada kami orang Yahudi, niscaya akan kami jadikan hari raya, hari besarnya orang Yahudi. Kemudian ayo ayat, tanya orang, ayat apa yang kamu maksud orang Yahudi?
mereka menjawab al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Oh itu kata Umar, saya tahu kapan turunnya, di mana turunnya, dan kepada siapa turunnya. Beliau mengatakan itu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tempatnya di Arafah, pada hari Jumat. Inilah yang disebut dengan Yaumul Hajjil Akbar. Ada yang mengatakan Yaumul Hajjil Akbar itu adalah hari tanggal 10, tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kalau di sini hari Arafah. Makanya dikatakan bahwa hari Jumat itu adalah hari rayanya umat Islam setelah Idul Fitri dan Idul Adha. Subhanallah ya. Jadi inilah ayat yang dikatakan turun terakhir. Walaupun setelah itu ada ayat yang lain seperti ayat dari ayat riba, ayat yang lainnya. Ini pembahasannya sebenarnya panjang ayat ini, nggak cukup waktunya kalau kita terangkan. Tapi itu sekilas daripada ayat ini turun pada hari Jumat, pada hari Arafah, habis asar, ya, pada haji wada, yaitu hajinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat karena agamanya telah sempurna. Kemudian nikmatnya telah sempurna. Kemudian di sini ada perbedaan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama telah sempurna. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, pakai atmam, pakai tamam, kamal dan tamam. Kalau kita memberikan nama Kamaluddin dengan Tamamuddin, beda. Kamal itu sempurna, tamam itu juga sempurna. Cuma kamal itu kumpulan dari sempurna, kumpulan dari hal-hal yang sempurna menjadi sempurna. Kalau tamam itu kumpulan dari sesuatu yang kurang jadi sempurna. Ya. Bisa dibilang kalau sempurna, kamal itu kumpulan dari sesuatu yang sempurna kayak gini: sholat, haji, puasa, zakat, syahadat. Nah, itu dikumpulkan jadi satu, jadi sempurna, jadi agama. Kalau tamam, nikmat sehat, ya, tapi masih sakit, pilek, ya nggak sempurna. Kalau disembuhkan pileknya, jadi sempurna, kan gitu. Ya. Punya uang, ya, sudah punya sepeda motor, tapi belum punya rumah. Nah, kemudian dia punya rumah, ini namanya sempurna nikmat. Maka disebutkan wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Sekarang pertanyaannya, kenapa soal agama sekarang sempurna? Berarti sebelumnya nggak sempurna? Nggak, sebelumnya tetap sempurna, tetapi sekarang lebih sempurna lagi. Kemudian atmamtu 'alaikum, dan saya sempurnakan nikmatku. Karena nikmat dunia, bagaimanapun juga orang punya nikmat dunia ini secara sempurna, dikatakan tidak sempurna sampai dia punya agama yang sempurna, itu agama Islam. Jadi kesempurnaan nikmat dunia itu tidak akan mungkin bisa sempurna tanpa kesempurnaan agama. Kan sekarang banyak orang punya nikmat, punya kekayaan, punya jabatan, punya istri, punya mobil, punya motor dan sebagainya. Karena dia nggak bahagia, kenapa? Karena dia tidak merasakan Islam. Kebahagiaan dunia itu akan sempurna kalau dia melaksanakan ajaran Islam. Itu yang dimaksud dengan wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi rahmatullah, barangkali sampai situ dulu. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan mendatang. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan. Silakan. Saya mau menanya tentang masalah perbedaan pemahaman dari para kalangan habaib dan kalangan Ahlussunnah, khususnya di Indonesia. Hari kemarin ada semacam perayaan yang dilakukan di Maulid. Saya bicara dengan salah satu habaib, seperti ada beberapa, saya bertanya, bagaimana kalau orang yang tidak melakukan perayaan ini, dan dia bilang katanya, oh itu Wahabi kan? Nah, terus saya tanya, Wahabi itu apa emang itu, gitu kan? Terus kata dia, itu aliran-aliran yang bersekutu dengan Yahudi gitu. Dan itu dia punya riwayat-riwayatnya kan, saya kasih tahu. Nah, kalau menurut pendapat Ustaz Dr. Ahmad Zaid, sebenarnya Wahabi ini, dan kenapa para Habib di Indonesia itu menganggap orang yang tidak maulid, tahlilan dan sebagainya itu langsung disebut Wahabi sesat gitu. Yang padahal Ahlussunnah itu memang seperti itu.
Ya ceritanya panjang itu. Secara singkat gitu. Ada buku, antum baca sendiri, antum belajar di mana? Universitas Nasional Fakultas Ilmu Politik. Oh, masya Allah. Antum kalau kepengen agak luas, sekarang ada buku yang beredar, tapi dengan jawabannya. Ada 3 teologi yang menjelek-jelekkan Wahabi 3 itu yang dikarang oleh siapa itu. Kemudian dijawab oleh satu buku ini, menjawab 3 buku. Cuma antum baca buku itu dulu, insya Allah kan ada gambaran. Nah, contohnya panjang itu, zaman dahulu sampai sekarang. Itu tidak lepas dari politik, ya, tidak lepas dari ya musuh-musuh Islam yang berusaha untuk adu dombakan antara umat Islam sendiri. Maka diciptakan istilah-istilah seperti itu. Tidak lepas juga dari unsur-unsur Syiah yang mulai masuk di Indonesia, kan ditentang juga. Ya, makanya dalam satu sisi namanya Syiah disanjung, Wahabi dihancurkan. Ya, itu sebenarnya ada rekayasanya sebenarnya. Tapi sebenarnya mereka itu tidak tahu, itu ada orang ketiga yang bermain. Jadi umat Islam ini korban adu domba. Ya. Maka sekarang alhamdulillah sudah ada seminar-seminar tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu siapa sebenarnya? Ya, mesti melanggar Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, umat Islam secara umum. Yang bukan Syiah itu Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun Ahlussunnah wal Jamaah itu ada level-levelnya, level atas, level tengah, level bawah. Yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dan suka menyatukan umat, nah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ya sebenarnya itu teman-teman kita juga, cuman karena kesalahpahaman muncul tuduhan-tuduhan yang sebenarnya tidak ada dasarnya, fitnah-fitnah. Itu semuanya tujuannya untuk mengadu